Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini saya akan melanjutkan episode yang keempat tentang masalah air. Masih di dalam fikih ubudiyah atau bagian toharah. Bagian yang keempat adalah air yang najis atau mutanajis. Ya, air mutanajis, lebih jelasnya air mutanajis. Karena apa? Karena sejatinya air itu suci, awalnya air itu suci. Akan tetapi ketika dia tertimpa najis, maka bahasanya bukan najis tapi mutanajis. Jadi terkena najis. Kebagi dua, ya. Jadi air mutanajis itu terbagi dua. Ada air sedikit, kemudian ada air banyak juga. Nah, bagaimana dengan air yang sedikit ketika tertimpa najis? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya najis. Baik itu berubah atau tidak berubah. Misalnya ada najis masuk ke dalam air seember atau air satu gelas, kemudian berubah, maka itu najis. Nah, gimana kalau tidak berubah? Sama, itu juga hukumnya najis. Akan tetapi kita bisa menambah wawasan dengan perbedaannya Imam Malik. Imam Malik berkata, la yunajisul ma'u walau qalilan illa bitaghayyur. Jadi air tersebut tidak menjadi najis, ya, meskipun sedikit, kecuali dengan adanya perubahan. Akan tetapi pendapat ini juga banyak dari kalangan Syafi'iyah yang mengambilnya. Akan tetapi jika untuk mengambil kehati-hatian, maka kita ambil pendapat yang tadi, yang pertama. Kemudian apabila airnya itu banyak, ya, airnya banyak itu maksudnya kulataini. Kulataini itu adalah dua kulah secara yakin, meskipun dua kulahnya itu jarian atau mengalir, ya, mengalir mungkin di sungai kan besar, jadi air dua kulahnya itu mengalir. Kemudian jikalau ada najis di situ, kalau ada najis, maka airnya itu tetap dihukumi suci, gitu. Dihukumi suci. Nah, bagaimana jika kita kencing misalnya di lautan? Di lautan bagaimana itu hukumnya? Dan timbullah buih dari lautan tersebut, atau timbullah buih setelah kita kencing, maka timbullah buih. Maka kita harus yakinkan apabila buihnya itu dari lautan, memang asal dari lautan, maka itu hukumnya suci. Apabila buihnya itu dari buihnya itu dari air kencingnya itu, maka itu hukumnya najis. Wa yustasna min hadal kismi al-maitah. Jadi ada yang dikecualikan dari bab ini adalah bangke, yang mana bangkainya itu tidak ada darah sama sekali yang mengalir. Ada darah tapi tidak mengalir, maksudnya gitu. Ketika terbunuhnya atau belah atau pecah atau belah salah satu anggota badannya ketika hidup. Seperti apa? Contohnya seperti lalat. Maka apabila kita ragu-ragu antara darahnya itu mengalir atau tidak mengalir, maka menurut Imam Romli di sini yang mengikuti Imam Ghazali, boleh kita belah badannya itu karena untuk apa? Karena untuk ada hajat atau kebutuhan. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengikuti Imam Haramain, ya, berkata tidak boleh membelah badan hewan karena sesungguhnya itu ta'dib atau memberikan rasa sakit, ya.
In lam tutrah fihi, jikalau tidak dimasukkan itu mayit bangkai kepada air, ya, maka itu hukumnya masih suci. Ya, mungkin jatuh sendiri dalam keadaan mati atau terbawa angin dalam keadaan mati, maka itu masih dikategorikan air yang suci meskipun bangkai masuk ke situ. Kemudian apabila yang melemparnya itu kita sendiri, ya, baik ketika dilempar masih hidup kemudian mati di dalam atau sebaliknya, itu sama saja. Maksudnya air tersebut itu akan menjadi najis karena itu melempar secara kesengajaan. Maka itu semuanya akan menjadi najis. Ya, mungkin itu saja ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, ya, memberikan kepahaman kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.